Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang perawatan bahan bonsai waru Taiwan dengan ukuran mame dan gaya cabang utama melingkar mengelilingi di atas mahkota. Mungkin gaya berikut sedikit aneh bagi para pecinta bonsai. Namun apa salahnya kita mencoba untuk berproses dan mencoba? Karena merawat suatu bonsai adalah seni yang hidup. Jadi sahabat bisa menginspirasikan seni sahabat lewat bonsai yang sahabat miliki. Dan edukasi yang saya bagikan kali ini meliputi pruning pull daun dengan menyisakan pucuknya saja karena bahan bonsai waru tersebut masih dalam tahap pengelosan. Dan seperti biasa di akhir perawatan, saya akan lakukan penyiraman nutrisi tambahan dengan dicampur vitamin B1. Berikut saya bagikan sedikit penjelasan dan ulasan tentang bonsai jenis waru Taiwan. Waru Taiwan merujuk pada jenis tanaman waru atau dalam bahasa ilmiahnya Hibiscus tiliaceus yang berasal dari Taiwan atau memiliki ciri-ciri serupa dengan waru yang dibudidayakan di Taiwan, terutama dalam hal ukuran daun yang lebih kecil dan lebih tebal dibandingkan dengan waru lokal. Waru secara umum adalah tumbuhan tropis yang banyak ditemukan di daerah pesisir pantai dan memiliki daun berbentuk hati. Dan waru Taiwan sering digunakan sebagai bahan bonsai karena ukuran daunnya yang lebih kecil memungkinkan untuk dibentuk menjadi bonsai dan proporsi yang lebih baik. Di Indonesia ada beberapa jenis waru yang dijadikan untuk bonsai, yaitu waru lokal, biasa yang berdaun kemerahan, dan waru bibit dari Taiwan yang berdaun lebih sedikit dan tebal. Waru bibit India kemungkinan adalah bibit dari Taiwan yang dibawa ke India dan kemungkinan dibawa ke Indonesia. Waru juga banyak memiliki jenis maupun bentuk dan ukuran daunnya. Waru yang banyak dijadikan bonsai adalah jenis waru Taiwan, waru India, waru merah, dan waru jenis parigata. Namun yang saya bagikan edukasi kali ini yaitu jenis waru Taiwan. Waru Taiwan tersebut kondisinya sangat subur dan terbebas dari hama. Sahabat bisa melihat dari segi daunnya sangat segar tanpa ada lubang-lubang bekas termakannya ulat. Bahan bonsai waru Taiwan ataupun jenis waru lainnya sangat mudah dalam perawatan dan penanamannya serta kebal terhadap penyakit maupun kutu putih. Dan bahan bonsai waru tersebut sengaja saya lakukan pengelosan dengan diprogram atau dibentuk cabang utama, melingkar ke atas melingkari atau melewati bagian mahkota dengan dibantu kawat supaya presisi melingkarnya. Namun untuk pemrograman dasar bentuk pada bonsai apapun itu, kembali lagi pada selera masing-masing karena tidak semua orang sama dan dengan selera bentuk yang diinginkan. Dan kali ini kita fokus pada edukasi cara perawatan dan pemeliharaan bonsai waru tersebut, supaya sahabat tidak salah dalam perawatannya. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagai edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, saya akan lakukan pruning pull daun dan hanya menyisakan daun di pucuknya saja. Karena bahan bonsai waru Taiwan berikut, masih saya lakukan beberapa pengelosan cabang maupun ranting. Pruning pull daun pada bonsai waru tersebut tidak ada treatment ataupun cara khusus. Jadi sahabat tinggal potong seperti biasa dan sisakan bagian pucuknya saja. Dan tujuan pull pruning daun berikut juga supaya mudah waktu dilakukannya wiring cabang ataupun ranting. Dan setelah diwiring juga mempermudah dalam mengarahkan gerak cabang ataupun gerak ranting. Dan pruning daun juga berguna untuk mengecilkan ukuran daun dari bentuk aslinya di alam liar. Semakin sering dilakukannya pruning daun, maka pertumbuhan daun akan lebih kecil dan semakin rimbun. Jadi bagi sahabat pemula di dunia bonsai, diharapkan dalam merawat atau program suatu bahan bonsai supaya hasilnya sesuai yang diharapkan, lakukanlah step by stepnya sesuai yang dilakukan para senior atau pakar bonsai.
Dan jangan terburu-buru supaya membuahkan hasil yang maksimal dan kepuasan dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu. Dan sahabat perlu dipahami juga bahwa membentuk suatu bonsai tetap tidak jauh dari bentuk pohon aslinya yang ada di alam supaya lebih natural. Yang membedakan hanyalah ukurannya saja ataupun gayanya saja. Dan terutama sebelum memprogram suatu bonsai, poin utamanya yaitu kesuburan media tanamnya. Apabila media tanam sudah pas dan subur, maka memprogram suatu bonsai mau dibentuk apapun akan mudah dan berhasil. Pruning pull down seperti berikut juga salah satu treatment untuk mempercepat pembesaran cabang atau ranting yang sedang dilakukannya pengelosan. Karena di waktu pengelosan diwajibkan untuk dilakukannya pruning daun dan menyisakan di bagian pucuknya saja, supaya nutrisi dari akar tidak terhambat ke daun dan mempercepat pembesaran cabang maupun ranting. Pruning daun pada jenis bonsai waru tidak memakan waktu seperti bonsai pada jenis daun kecil. Namun yang sama yaitu tentang ketelitiannya di saat sahabat melakukan pemotongan daun. Ketelitian di saat memotong daun sangatlah penting, terutama peralatan atau gunting yang digunakan pun harus sesuai. Yang terpenting gunting yang digunakan ujung runcing dan tajam. Dulu sebelum saya memiliki rezeki lebih, saya gunakan gunting kosmetik yang ujungnya runcing. Dari segi ketajamannya pun sangat bagus. Namun alangkah bagusnya, sahabat gunakan gunting yang dikhususkan untuk bonsai. Supaya lebih aman karena gunting untuk bonsai, walaupun harganya di atas rata-rata gunting biasa, tapi dari segi ketajaman maupun segi praktisnya saat digunakan tidak diragukan lagi. Di saat sahabat pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan, karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai serta menjaga bentuk yang sudah diprogram serapih mungkin. Awalnya bonsai waru Taiwan berikut tidak serimbun seperti sekarang. Karena saya rutin dalam pruning daun, maka ranting dan daun pun makin rapat dan rimbun serta lebih rajin bertunas. Namun di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik. Dari perawatan, nutrisi pupuk yang tercukupi serta media tanam yang sesuai. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk merimbunkan daun, mempertahankan untuk hidup pun sangat susah. Jadi sesering apapun sahabat lakukan pruning daun, maka hasilnya malah lebih bagus dan dapat merapatkan percabangan serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Dan poin paling penting untuk menjaga kesuburan pada daun suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis waru Taiwan berikut, jenis bonsai yang bagus di daerah panas ataupun terkena full sinar matahari seharian. Meskipun ada beberapa yang ditreatment supaya bisa diletakkan semi ruangan. Namun inti dasarnya tetap sama, suatu tanaman atau bonsai jenis apapun itu memerlukan prosesnya fotosintesis, yaitu dengan sinar matahari. Jika sinar matahari tercukupi, maka pertumbuhannya pun akan cepat serta kondisi daun pun sangat subur. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan. Tujuannya supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat pemula, setelah selesai lakukan pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat tetap terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Dan di tahap yang terakhir atau tahap yang kedua, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai rawan mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting. Setiap selesai perawatan,
Di akhir perawatan saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya setelah perawatan, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres. Namun perlu sahabat ketahui, karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering-sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko pupuk terdekat ataupun toko-toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman. Namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur, maka bisa juga membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bahan bonsai waru Taiwan setelah dilakukannya perawatan mingguan. Dan setelah 2 atau 3 minggu saya akan update lagi perkembangan bonsai waru tersebut. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan di video kali ini saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida. Karena kondisi pupuk pada waru Taiwan tersebut masih cukup dan kondisinya batang pun serta cabang dan ranting masih bersih terhindar dari hama maupun kutu putih. Jadi semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutannya seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Dan semoga bonsai-bonsai sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan terbebas dari hama maupun kutu putih. Dan poin paling penting dalam merawat suatu bonsai, yaitu peletakan bonsai jenis apapun itu, diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Supaya bonsai atau jenis tanaman hias bisa berfotosintesis dan jenis bonsai waru tersebut sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Apabila penjelasannya ada yang kurang atau belum paham, sahabat bisa komen di kolom komentar atau sahabat bisa menunggu di next video setelah saya update perkembangannya. Saya sangat terbuka dan berbagi pengalaman kepada siapapun tentang bonsai. Jadi apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen untuk lebih detailnya. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.